Ini dia pertandingan yang paling kita nanti-nantikan, final UEFA Champions League musim ini, yang mempertemukan si juara bertahan Newcastle United yang akan berhadapan dengan pengoleksi trofi Liga Champions terbanyak, siapa lagi kalau bukan Real Madrid. Di partai semifinal, Newcastle berhasil mengobok-obok Bayern Munchen dengan agregat 6-1, sedangkan Real Madrid berhasil memupus harapan dari Juventus dengan skor 3-0. Maka di partai final ini merekalah yang dipertemukan. Gareth Bale kali ini didapuk sebagai kapten dari Real Madrid terlepas dari masalah yang pernah ia hadapi. Newcastle yang tak mau main-main di laga final ini demi mempertahankan gelar juara Liga Championnya, maka mereka pun menurunkan kekuatan terbaiknya dengan memasang trio Poulsen, Neymar, dan Saint-Maximin di lini depan, sedangkan De Ligt dan Christensen akan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Sedangkan dari kubu Real Madrid yang dilatih oleh Frank Rijkaard banyak menurunkan pemain yang namanya asing di telinga kita di sana, seperti Kus, Elmononski, Longstaff, Perni yang diturunkan dari awal babak pertama. Mungkin saja mereka merupakan pemain baru rekrutan dari Real Madrid sendiri. Kick-off babak pertama pun akan segera dilakukan oleh Newcastle United yang sepertinya langsung mengambil alih serangan. Bola terlepas kali ini yang Saint-Maximin pun berusaha untuk mengajak bola lari secepatnya. Umpan dikirimkan heading dari Poulsen. Ancaman pertama untuk kiper Real Madrid pun telah hadir dan untungnya gawang dari Los Blancos pun masih selamat. Dan pastinya peluang yang didapatkan oleh The Magpies tak sampai di sini nih sana. Lagi dan lagi di 10 menit awal pertahanan Real Madrid terus-terusan kita gempur, namun sangat disayangkan akurasi heading dari Poulsen yang belum akurat juga. Akhirnya peluang ketiga yang kita dapatkan memastikan skor berubah menjadi 1-0, berawal dari pergerakan Poulsen yang berhasil merebut bola, sepakan Neymar yang dapat ditepis dan menjadi bola rebound menghantarkan Newcastle unggul sementara di babak final Liga Champions musim ini. Dan yang harus kita tahu, lawan yang kita hadapi adalah Real Madrid yang akhir-akhir ini sering comeback di ajang Liga Champions. Mari kita nantikan apa yang bisa mereka lakukan. Sayangnya bukan comeback yang mereka dapatkan, malah kebobolan kedualah yang dihasilkan lagi dan lagi. Siapa lagi kalau bukan Poulsen. Dan Alisson pun sampai saat ini masih full senyum di sana. Gol ini tercipta berawal dari kembali kesalahan kontrol dari pemain Madrid dan dapat dihukum kembali oleh trio berbahaya milik Newcastle United. Skor berubah menjadi 2-0 di 30 menit babak pertama berlangsung. Sudah tertinggal 2 gol, mau tidak mau Real Madrid harus berupaya untuk memperkecil ketertinggalan atau menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Dan 2 peluang pun berhasil mereka dapatkan. Sepakan dari Gareth Bale tipis saja menyamping dari sisi kanan gawang Alisson Becker. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemain Los Blancos, namun rapatnya lini pertahanan Newcastle belum berhasil mereka tembus kembali. Bahkan Newcastle lah yang mendapatkan satu kesempatan counter attack berbahaya dari Neymar Junior.
Tapi setelah berusaha untuk mengirimkan umpan dari Tierney, Mkhitaryan tak mampu untuk menjangkaunya. Babak pertama ini pun berakhir untuk keunggulan si juara bertahan Newcastle United dengan skor 2-0. Setelah turun minum dan mendapatkan motivasi dari sang pelatih, permainan Real Madrid pun sedikit berubah di sana. Mereka juga berhasil kembali mendapatkan peluang berbahaya. Bahkan sang kapten Gareth Bale berhasil membawa timnya untuk mencetak gol pertama, memperkecil ketertinggalannya atas Newcastle United di menit ke-53 ini. Counter attack mematikan yang disusun oleh tim asuhan Frank Rijkaard ini membuahkan hasil setelah tangkapan tak sempurna dari Alisson Becker. Bahkan mereka hampir saja bisa menyamakan kedudukan, untung saja masih ada tangan dewa milik Alisson Becker yang menyelamatkan gawang Newcastle United. Saint-Maximin di tengah keunggulan tipis Newcastle, ia gagal memanfaatkan peluang untuk memperlebar jarak gol di laga kali ini setelah tendangannya melebar dari gawang Madrid. Merasa belum aman dengan skor 2-1, akhirnya pelatih Newcastle pun memasukkan Erling Haaland menggantikan Neymar Junior. Alisson Becker pun akhirnya memarahi rekan-rekan setimnya akibat di babak kedua ini Real Madrid terus-terusan menggempur lini pertahanan dan terus mengancam gawang kiper asal Brazil ini. Taktik jitu lagi dan lagi diterapkan oleh sang pelatih. Pemain yang baru ia masukkan, Erling Haaland, juga berhasil memperlebar jarak gol, membuat gol pertamanya di laga final penting ini yang membuat para fans full senyum. Gol ini pun juga tak lepas dari peran si Erling Haaland yang tandukannya sedikit saja tapi sempurna kepada Saint-Maximin. Kyle Walker yang juga tak terkawal, umpannya yang sempurna pastinya tak akan disia-siakan oleh si striker mana saja, dan kali ini kiper Madrid pun tak bisa berbuat apa-apa. Melakukan serangan adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh Madrid dalam mengejar ketertinggalannya. Tapi dengan keasikan menyerang, gawang mereka kembali hampir saja kebobolan. Tapi untungnya heading Mkhitaryan masih melebar di tengah kosong melompongnya gawang Madrid. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan baku hantam, terjadi antara Tierney dan Mariano Diaz. Mariano Diaz yang telah menguasai bola di tackle tipis saja di luar kotak penalti oleh mantan fullback Arsenal ini sehingga menghasilkan tendangan bebas yang gagal dieksekusi oleh David Alaba. Tapi peluang untuk Madrid belum habis di sana karena mereka masih mendapatkan satu tendangan penjuru yang kembali dieksekusi oleh mantan pemain Bayern Munchen David Alaba. Namun sangat disayangkan, para pemain Newcastle pun berhasil menghalau bola itu keluar dari daerah berbahaya yang mereka miliki. 4 menit saja waktu tersisa bagi Real Madrid untuk menghalau counter attack yang disusun oleh Saint-Maximin serta rekan-rekannya berhasil melewati David Alaba. Apa yang terjadi? Didi gagal menyongsong, menendang, menyepak bola yang di depan mulut gawang Real Madrid di sana. Seandainya ini gol merupakan kill the game pastinya di laga kali ini, namun hal itu tak terjadi. 4 menit saja tambahan waktu yang diberikan oleh si pengadil lapangan. Real Madrid masih berusaha dengan sekuat tenaga, namun apa daya, 1 menit saja ini merupakan peluang terakhir yang akan dieksekusi oleh Newcastle United yang pastinya akan dinobatkan sebagai juara Liga Champions secara 2 kali berturut-turut setelah di musim sebelumnya. Kali ini mereka kembali mengamankan satu trofi bergengsi di benua biru ini.
Lagi-lagi berkat kerja keras dari para pemain dan taktik jitu dari sang pelatih membuat nama Newcastle United kembali terpampang di trofi Liga Champions. Henrik Mkhitaryan yang ditunjuk sebagai kapten akhirnya bisa merasakan mengangkat trofi bergengsi ini setelah di MU dan AS Roma tak mampu melakukannya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Newcastle United yang berhasil mengamankan atau mempertahankan trofi Liga Champions secara 2 musim beruntun. Penampilan memukau dari para pemain Newcastle musim ini semoga saja salah satu dari mereka mendapatkan satu trofi bergengsi individual seperti Ballon d'Or atau UEFA Best Player. Dan tak lupa kita ucapkan selamat kepada Yusuf Olsen yang telah memenangkan top scorer Liga Inggris dan kini ia juga berhasil memenangkan trofi atau menjadi top scorer di ajang UEFA Champions League, dan ia pun memberikan pelukan hangat kepada sang pelatih yang telah membuat karirnya bersinar sehingga ia pun mampu di musim lalu untuk meraih trofi Ballon d'Or pertamanya.